Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 88, Takdir. Malam itu, Denny sengaja pergi ke klub di mana dia pertama kali mendengar gadis yang dicintainya difitnah. Dia memiliki niat untuk menyelesaikan urusan dengan seorang pria bernama Rival sebelum polisi menjemputnya. Charlie telah menggunakan rekaman percakapannya di restoran sebagai bukti bahwa Rival adalah otak di balik peristiwa tabrak lari yang melibatkan adik Isabel, Adit. Denny mengakui bahwa Charlie selalu memiliki pemikiran yang matang dan terencana. Meskipun seringkali tajam dalam perkataannya, Denny tahu bahwa ia dapat diandalkan dalam segala hal. Denny mendekati seorang wanita yang telah dibayar oleh Rival dan juga oleh Charlie untuk mengkhianati Rival. Denny merasa bahwa wanita itu mengetahui keberadaan Rival. Dengan tegas, Denny mengancam wanita itu, "Antar aku padanya, atau kau akan ikut aku seret ke polisi karena sudah ikut dalam rencana jahat Rival." Ancaman Denny berhasil, dan wanita itu kemudian membawanya ke tempat di mana Rival berada, yaitu sebuah apartemen di pinggiran kota. Dengan penuh semangat, Denny membuka pintu apartemen Rival dan menemukan pria itu tengah bersama seorang wanita yang hanya mengenakan handuk di atasnya. Mereka sedang berada di atas sofa, terlibat dalam hubungan intim. Wanita tersebut lari tanpa mengenakan pakaian saat melihat wajah marah Denny, yang membuatnya ketakutan. "Bajingan!" seru Denny dengan amarah. "Woho, kau ingin bergabung denganku, Tuan Denny? Kita bisa pesta malam ini. Aku punya banyak wanita, sama seperti kamu," kata Rival dengan nada sombong. Rival, yang hanya mengenakan handuk di pinggangnya, mendekati Denny, tamu tak diundang yang tiba di rumahnya. "Sekarang kita sama-sama tidak bisa memiliki dia, tapi kau kalah, karena aku pernah memiliki dia. Kau mendengar itu, Tuan Denny? Aku pernah memiliki dia," ucap Rival memancing amarah Denny. Tanpa berkata banyak, Denny dengan marah memukuli Rival dengan kejam, dan Rival mencoba untuk mempertahankan diri, meskipun dengan hasil yang tidak memuaskan. Wajah Rival sudah penuh darah dengan memar di seluruh tubuhnya. Denny berhenti ketika ponselnya berbunyi dan dengan malas ia mengangkatnya. "Pulang sekarang, jangan menciptakan masalah lebih banyak lagi. 2 jam lagi polisi akan menyergap tempat ini." Suara Arga, sahabat Denny, terdengar marah padanya. Ternyata, Arga telah mengawasinya. "Aku tiak akan pergi sebelum aku bunuh dia," teriak Denny. "Terserah, dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dengan melihat Isabel bahagia dengan pria lain," kata Arga. Denny mendengus kesal mendengar ucapan Arga, tetapi sahabatnya itu benar. Denny seharusnya lebih fokus untuk mencari gadis yang dicintainya daripada memburu pria brengsek itu. Dengan langkah hati-hati, Denny mendekati tubuh yang tergeletak di lantai. "Sekali lagi, dengar baik-baik. Jika kau mengganggu Isabel lagi, aku akan benar-benar membunuhmu," ancam Denny. Setelah itu, ia meninggalkan apartemen tersebut dengan rasa putus asa. Selama 3 hari terakhir, upayanya untuk menemukan informasi tentang rumah sakit tempat Adit dirawat belum membuahkan hasil. Bahkan rumah sakit tempat Adit pertama kali dirawat juga sangat tertutup dalam memberikan informasi mengenai pasiennya. Denny tidak bisa meminta bantuan kepada Arga atau Charlie, karena kedua sahabatnya itu masih sangat marah dengan tindakan Denny yang telah merendahkan calon istrinya sendiri. Sementara itu, Arga dan Charlie berada di restoran setelah selesai pertemuan dengan salah satu klien mereka. Arga menerima pesan dari Anjani. "Anjani, kamu di mana, sayang? Bagaimana keadaan adik Isabel?" "Arga, sudah membaik setelah operasi. Untung keadaannya tidak sesulit yang kita kira. Adit hanya butuh 1 kali operasi untuk pulih." "Anjani, syukurlah. Apakah istrimu masih marah?" tanya Charlie. "Sudah enggak sih? Kemarin dia juga sempat mengunjungi Isabel dan adiknya di rumah sakit. Seperti yang kamu katakan tadi, sepertinya Adit sudah membaik. Untung kecelakaannya tidak terlalu parah. Kamu masih sering mengunjungi mereka?" ujar Arga. "Setiap malam, aku pergi ke sana.
Aku merasa kasihan melihatnya. Pasti itu melelahkan bagi Isabel. Tapi yang membuat aku heran, Isabel tidak pernah merasa benci pada teman kita yang agak aneh itu. Setiap kali saya bicara tentang Denny, dia menjawab dengan santai, cerita Charlie. Jangan pernah salah menilai wanita. Mereka adalah makhluk misterius. Lihatlah betapa tenangnya istriku. Tapi kamu juga sudah melihat seberapa marahnya dia. Seperti Anjani yang bisa menyusun rencana sedemikian rupa untuk menjauhkan Isabel. Aku rasa istriku belum puas jika belum melihat Denny menangis dengan tulus, kata Charlie, sambil tertawa. Arga dan Charlie tertawa bersama, menyadari bahwa Anjani mampu menjadi eksekutor yang sempurna bagi seorang Casanova seperti Denny. Kalau saja eksekutornya adalah Randika, aku yakin anak itu sudah hancur. Kamu saja yang hanya mendapatkan 3 pukulan bisa sampai kejang-kejang, kata Charlie sambil tertawa. Haha, tidak ada pilihan lain waktu itu. Kalau tidak, aku akan dipecat sebagai menantu oleh mertuaku, kata Arga. Aku heran mengapa otak yang penuh cinta seperti kalian malah terlihat bodoh ketika menyangkut pasangan kalian. Bagaimana mungkin kalian lebih mempercayai orang lain daripada hati kalian sendiri? Tambah Charlie. Tidak usah lagi dibahas. Keluar saja dari sini, ujar Arga karena tidak suka di bawah masa lalunya yang bodoh. Sementara hari sudah malam, Charlie saat ini sedang berada di rumah sakit untuk melihat adik Isabel, yaitu Adit. Kak Charlie harusnya tidak usah repot-repot begini, kata Isabel yang melihat Charlie membawakan makan malam untuknya. Setiap malam, Charlie selalu datang membawa makanan untuk Isabel. Selain makanan, Charlie juga membawa berbagai macam snack dan minuman ringan, sehingga lemari pendingin di ruangan itu selalu penuh. Charlie, yang terkenal dengan sifatnya yang tajam, terlihat sangat memperhatikan Isabel. Meskipun tampak arogan, ia sangat peduli pada mereka. Tidak ada yang merepotkan. Ini hanya sebungkus nasi. Silakan makan, kata Charlie. Setelah meletakkan semua makanan di meja, Charlie mendekati tempat tidur Adit. Hei, jagoan, bagaimana malam ini? Tanya Charlie sambil tersenyum lebar. Adit menunjuk ke arah meja yang ada di samping tempat tidurnya, menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan makanannya dengan baik. Hebat, kamu pintar. Adit, puji Charlie. Kak Charlie, jangan lupa janjinya. Ya, katanya jika Adit selalu menghabiskan makanannya, kakak akan membawaku ke Dufan, kata Adit dengan semangat. Tentu saja, Kak Charlie tidak akan lupa, jawab Charlie. Charlie menghela nafas dan kembali duduk di sofa bersama Isabel yang menikmati makanan yang dibawanya. Dia bahkan lupa bahwa 2 hari lagi dia harus pergi bersama Randika ke Bali. Kapan Adit boleh pulang? Tanya Charlie. Masih sekitar seminggu lagi. Dokter ingin terus memantau perkembangan Adit sampai dia benar-benar pulih. Kalau kakak tidak bisa pergi, jangan dipaksakan. Isabel sudah mendengar dari Kak Anjani bahwa besok kakak akan pergi ke Bali untuk urusan perusahaan. Selain itu, setelah pulang, Adit harus tetap banyak beristirahat, jelas Isabel. Jakarta Bali bukan jarak yang jauh. Aku bisa pulang, ucap Charlie. Adit akan pergi bersama kakak jika urusan kakak di Bali sudah selesai. Jangan khawatir, Adit bukan anak kecil yang akan menangis jika kakak tidak bisa datang, sahut Adit. Masih bisa mendengar pembicaraan Isabel dan Charlie. Kamu memang masih anak kecil, goda Charlie. Adit sudah 10 tahun, balas anak itu, yang membuat 2 pria dewasa di sofa saling tersenyum. Kakak tidak bisa terlalu lama bersama kalian. Besok pagi, aku harus mengurus berkas yang akan dibawa ke Bali. Tidak apa-apa, kan, tambah Charlie. Setiap malam, Charlie selalu berkunjung dan pulang saat dini hari. Hal ini terjadi terus-menerus, hingga kadang Isabel merasa tidak enak karena merasa merepotkan pria yang baru mereka kenal beberapa hari. Namun, jika terjadi sesuatu pada adiknya, Charlie selalu bertindak dengan cepat. Ia selalu ada untuk mereka, dan perlahan-lahan Isabel mulai merasa nyaman dengan kehadiran pria angkuh itu. Tentu saja tidak, malah seharusnya kami berterima kasih karena Kak Charlie selalu ada untuk kita. Kami tidak tahu bagaimana rasanya jika kami harus sendirian di sini, ucap Isabel. Tanpa sadar,
Air mata Isabel mulai menetes ketika ia membayangkan kehilangan sosok yang selama ini telah menjaga mereka. Ia merasa akan sendirian lagi menghadapi masalah yang akan datang. Aku sudah mengurus semua urusan di rumah sakit. Dan aku juga sudah menghubungi pamanmu untuk memberitahu bahwa kalian mungkin akan pulang dalam waktu dekat, kata Charlie. Tapi, ujar Isabel, terpotong oleh Charlie. Kakak sudah menyelesaikan urusanmu dengan rentenir itu. Dan rival tidak akan berani muncul lagi di depanmu, kata Charlie. Terima kasih, Kak, ucap Isabel dengan gemetar. Charlie panik ketika melihat Isabel menangis terseduh-seduh. Hei, harusnya kamu senang mendengarnya. Mengapa kamu malah bersedih begini? Tanya Charlie bingung. Kak Charlie yang tidak peka. Kak Isabel bukan sedang bersedih, tetapi dia terlalu bahagia. Kenapa kamu tidak tahu? Celetuk Adit sambil tertawa melihat reaksi panik Charlie. Diam saja, jagoan. Kak Charlie hanya pura-pura tidak tahu, kata Isabel, tersenyum. Namun, senyuman Isabel lenyap saat Charlie mengajukan sesuatu padanya. Aku bisa memintanya untuk menemanimu di sini jika kamu mau, ujar Charlie. Isabel tahu pria yang dimaksud Charlie. Selama berada di rumah sakit, Isabel telah benar-benar melupakan pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tidak, Isabel bisa sendirian, jawab Isabel. Dia mencarimu seperti orang gila. Dia sudah seperti mayat hidup. Tidak ingin memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Setidaknya berikan dia kesempatan untuk melakukannya, kata Charlie dengan penuh penekanan. Tidak ada yang perlu dimaafkan, tegas Isabel. Isabel, biarkan dia meminta maaf. Jika setelah itu kamu tidak ingin berhubungan lagi dengannya, itu adalah hakmu. Denny tidak akan pernah merasa tenang sampai dia bisa menemuimu. Kakak ingin kalian bertemu sebelum kakak berangkat ke Bali, pinta Charlie. Tapi, Isabel, sebelum Isabel melanjutkan kata-katanya, ia melihat Charlie mengangkat telepon dari seseorang dan wajahnya tampak khawatir setelahnya. Sepertinya kalian memang sudah ditakdirkan untuk bertemu kembali. Charlie menatap gadis di depannya setelah menutup panggilan di ponselnya.